sore, ataupun malam untuk kalian yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Christina Lumban Gaul. Saya mahasiswa dari Politeknik Unggul LP3M, Prodi D3 Akuntansi dengan nomor mahasiswa 2019010003. Pada hari ini saya akan mempresentasikan atau mempublikasikan sebuah TA dengan judul Analisis Realisasi Penyaluran Kredit Pendukung Perumahan terhadap Profitabilitas Bank pada PT BTN Persero Cabang Bekasi. Selanjutnya saya akan tampilkan PowerPoint-nya. Sebelum memulai presentasi ini, saya ingin mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan kasih karunia-Nya saya bisa ada saat ini untuk mempresentasikan TA ini, dan saya juga berterima kasih kepada dosen-dosen saya yang telah membimbing saya untuk mempublikasikan TA ini, dan kepada teman-teman semua serta kalian semua yang menonton video ini, saya sangat berterima kasih. Dan mari kita masuk kepada presentasi TA kali ini. Teman, kita pertama masuk ke daftar isi. Di sini ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, analisis dan pembahasan, serta yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk slide keduanya, masuk ke latar belakang masalah. Di sini ada 4 latar belakang masalah yang akan kita kembangkan. Yang pertama adalah perkembangan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, adanya fasilitas kredit untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, perkembangan perkreditan di Indonesia. Dan yang keempat adalah Bank BTN sebagai salah satu penyedia pelayanan kredit. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke identifikasi masalah, dan di sini kita akan mengidentifikasi 3 masalah yang ditemukan dari TA tersebut. Yang pertama ada bagaimana rasio realisasi penyaluran kredit pendukung perumahan dibandingkan dengan total dana kredit dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007. Yang kedua ada bagaimana tingkat profitabilitas bank dengan menggunakan rasio ROA dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007. Dan identifikasi masalah yang terakhir adalah bagaimana pengaruh antara rasio realisasi penyaluran kredit pendukung perumahan terhadap profitabilitas bank dari tahun 2003 sampai 2007. Nah, menarik sekali bukan? Mari kita bahas untuk slide selanjutnya. Baiklah, kita bisa lanjut selanjutnya ke kerangka pemikiran. Bisa kita lihat bahwa di samping atau di PowerPoint sudah dipaparkan sebuah kerangka atau sebuah skema. Di atasnya ada PT BTN Persero dan dibagi 2, yaitu memiliki 2 laporan, yaitu laporan realisasi kredit dengan laporan keuangan. Untuk laporan realisasi kredit dibagi lagi menjadi 2, yaitu untuk jumlah kredit dengan kredit pendukung perumahan yang akan diikuti dengan penyaluran kredit pendukung perumahan. Nah, untuk di laporan keuangannya itu ada 2 juga, ada neraca dengan laporan laba rugi. Selanjutnya di bawah neraca ada aktiva, di bawah laporan laba rugi ada laba bersih, dan kita akan mencari ROA-nya. Dan dari penyaluran kredit pendukung perumahan dengan ROA, kita akan menganalisis korelasi dengan analisis regresi. Mari kita lanjut untuk slide selanjutnya. Baiklah, sekarang kita lanjut ke metodologi penelitian. Di sini kita bisa lihat skemanya. Di situ ada jenis penelitian, dan lanjut ke sumber data, lanjut lagi ke metode pengumpulan data, populasi. Selanjutnya ada teknik analisis data. Di sini kita menggunakan beberapa teknik, diantaranya adalah analisis kuantitatif, analisis korelasi, koefisien determinasi, serta analisis regresi. Selanjutnya kita juga ada rancangan uji hipotesis. Di situ ada penetapan hipotesis nol atau yang biasa kita sebut dengan HO.
dan hipotesis alternatif atau biasa kita sebut dengan HA, dan pengujian yang signifikasi dengan uji 1 tersebut. Selanjutnya kita masuk ke analisis pembahasannya. Yang pertama itu adalah realisasi penyaluran kredit pendukung perumahan pada Bank BTN dari tahun 2003 sampai tahun 2007. Nah, perbandingan dana kepada pihak ketiga atau debitur dengan nominal kredit pendukung perumahan yang disalurkan. Nah, kita bisa lihat yang pertama tertinggi pada tahun 2005 atau kuartal 5 yaitu sebesar 52,94% dan terendah terjadi pada tahun 2003 pada kuartal 1 yaitu sebesar 43,45%. Dan bisa dilihat diagramnya seperti di bawah antara kuartal 4 dengan kuartal 1 yaitu pada tahun 2005 dan 2003. Selanjutnya juga ada ditampilkan diagram tentang perbandingan relasi penyaluran kredit pendukung perumahan pada Bank BTN dari tahun 2003 sampai dengan tahun sampai dengan tahun 2008. Nah, kita bisa lihat persentasinya pada 2003 itu sebesar 45,35%. Pada tahun 2004 ada penaikan sekitar 48,99% dan melonjak pada tahun 2005 sampai 52,97%, lalu turun pada tahun 2006 sebesar 51,81% dan kembali turun lagi pada tahun 2007 sebanyak jumlahnya sebanyak 50,11% dan naik sebanyak 50,74%, dan itu adalah persentase dari tahun 2003 sampai 2008, bisa diperhatikan lagi. Selanjutnya kita masuk selanjutnya ke tingkat profitabilitas PT BTN Persero kantor cabang Bekasi dari tahun 2003 sampai tahun 2008. Mohon maaf tadi sebelumnya di awal ada kesalahan karena saya sempat bilang dari tahun 2003 sampai 2007. Nah, yang pertama itu ada ROA tertinggi pada tahun 2005, kalau ingat tadi yaitu pada kuartal 4, yaitu sebesar 1,50%. Nah, kenaikan ROA ini terjadi karena tingginya jumlah laba bersih yaitu sampai mencapai angka 498.698.000 dengan total aktiva sebesar Rp29.083.148. Nah, yang kedua ada ROA terendah yaitu pada tahun 2003 atau pada kuartal 1 yaitu hanya sebesar 0,24%. Nah, kita bisa simpulkan juga dari tabel 42 atau tabel yang sudah ditunjukkan tadi bahwa dapat kita ketahui dari tahun 2003 sampai tahun 2008 rata-rata ROA yang dihasilkan oleh perusahaan Bank BTN Persero adalah sebesar 0,75%. Ya, kita masuk ke analisis realisasi penyaluran kredit terhadap profitabilitas bank pada PT BTN Persero kantor cabang Bekasi. Nah, yang pertama dari hasil perhitungan diketahui terdapat korelasi positif sebesar 0,53% antara realisasi penyaluran kredit dan profitabilitas Bank BTN. Hal ini berarti semakin besar relasi penyaluran kredit, maka akan semakin besar profitabilitas bank yang didapatkan. Yang kedua, apakah koefisien korelasi hasil perhitungan tersebut signifikan atau tidak? Maka perlu dibandingkan dengan R tabel atau R product moment dengan taraf kesalahan tertentu. Yang ketiga, dengan taraf kesalahan sebesar 5% atau taraf kepercayaan 95% dan N sama dengan 24, maka harga R tabel dapat diketahui sebesar 0,40. Karena harga R dihitung lebih besar dari harga R tabel, atau bisa kita lihat 0,53 kan lebih besar daripada 0,40, maka dapat disimpulkan HO ditolak dan HA diterima.
Artinya, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara realisasi penyaluran kredit dengan profitabilitas di Bank BTN Persero. Nah, itu adalah pengaruh rasio realisasi penyaluran kredit terhadap profitabilitas Bank BTN. Selanjutnya kita masuk ke kuatnya hubungan rasio realisasi penyaluran kredit dengan profitabilitas Bank BTN, yaitu kuatnya hubungan atau koefisien determinasi adalah 2,89%. Artinya realisasi penyaluran kredit 2896 mempengaruhi perubahan profitabilitas bank dengan menggunakan rasio ROA pada PT Persero Bekasi. Selanjutnya kita masuk ke hubungan rasio realisasi penyaluran kredit dengan profitabilitas Bank BTN. Kita bisa lihat di sini berdasarkan persamaan regresi dapat disimpulkan bahwa realisasi penyaluran kredit mempunyai pengaruh yang positif terhadap profitabilitas bank. Nilai A adalah negatif. Hal tersebut menandakan bahwa arah regresi adalah tidak searah, artinya besarnya kenaikan profit tidak diakibatkan oleh kenaikan penyaluran kredit. Misalnya, terjadi kenaikan 5% realisasi penyaluran kredit, maka rata-rata profit banknya adalah, bisa kita lihat di samping, sehingga dapat sekitar 2,889. Nah, selanjutnya jadi diperkirakan apabila terjadi kenaikan 5% realisasi penyaluran kredit akan mengakibatkan kenaikan perubahan profit sebesar minus 2,296. Dari persamaan regresi di atas dapat diartikan bahwa apabila nilai profit bertambah 1, maka nilai rata-rata perubahan profit akan bertambah 5. Kita masuk ke pengujian hipotesis yang pertama. Bisa kita lihat bola-bola 3-nya tersebut. Nah, dari ketiga tersebut kita bisa lihat bahwa sehingga hipotesisnya adalah HA diterima dan HO ditolak. Hal ini berarti terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara realisasi penyaluran kredit dengan profitabilitas bank. Selanjutnya kita masuk ke hipotesis pengujian yang kedua. Setelah melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan rumus perhitungan uji T dengan hasil 3,46, artinya bahwa adanya hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan tersebut, besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan yang tertera pada tabel 3.1. Dengan koefisien korelasi sebesar 0,53, maka interval koefisien korelasi terletak pada 0,53 dikurang 1,71, artinya terdapat hubungan yang signifikan antara realisasi penyaluran kredit dengan profitabilitas bank. Selanjutnya kita masuk pada bagian terakhir, yaitu bagian kesimpulannya. Oke, kesimpulan yang pertama adalah perbandingan realisasi kredit pendukung perumahan dengan dana kredit kepada debitur dari tahun 2003 sampai pada tahun 2008 cenderung mengalami kenaikan yang berfluktuasi. Yang kedua adalah profitabilitas untuk PT BTN Persero Kantor Cabang Bekasi dilihat dari rasio ROA pada tahun 2003 sampai tahun 2008 sebagian besar mengalami kenaikan. Dan yang ketiga adalah dari hasil analisis korelasi dengan produk momen menghasilkan korelasi yang positif antara realisasi penyaluran kredit mendukung perumahan dengan profitabilitas bank pada PT BTN Persero Kantor Cabang Bekasi pada tahun 2003 sampai 2008. Terima kasih, sekian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih atas ketersediaan kalian semua mengikuti presentasi ini dari awal sampai akhir, dan saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya sengaja ataupun saya tidak sengaja. Dan saya sekali lagi sangat-sangat berterima kasih karena presentasi ini semoga bisa bermanfaat dan menjadi
sesuatu yang lebih bermakna ataupun berguna untuk kalian semua. Demikian presentasi saya Christina. Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Sampai jumpa.